Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya yang semangat cuma bagian bapak-bapak. Saya doakan semoga bapak-bapak dimudahkan rezekinya, amin. Yang ibu-ibu masih sibuk ngelak-ngelak keringat, nunggu kapan lah makan siang gitu nih. Karena tadi nenek mama itu pantun di depan, tuan rumah pantun di atas, saya mewakili yang menerima tadi. Yang menerima kayaknya lupa pantun atau tidak bisa berpantun, Pak. Lupa berpantun. Baiklah, sebelumnya saya izin berpantun juga. Jangan lupa cakep-cakepnya ya. Hari Minggu membeli tomat. Membeli tomat di Simpang 4. Lanjut. Jika ibu-ibu tidak menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan suaminya beristri 4. Amin. Salah. Iya, Jadi bapak-bapak ini antara setuju atau takut-takut, padahal pengen. Udah bapak, lanjutkan aja Pak. Dalam agama Islam pun kita boleh istri 4. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma qabalakum minan nisa masna sulasa wa ruba'. Jika kamu nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Jadi bapak-bapak kalau ketemu cewek nikahin Pak. Senang cinta dengan dia nikahin Pak, boleh. Tapi ingat Pak, sampai di rumah nanti yang ngangguk-ngangguk ini dilihat-lihat sama istrinya nih. Tapi ingat juga di dalam ayat ini ada sambungannya. Fa khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi jika kamu khawatir untuk tidak bisa bersikap adil, maka cukup satu. Yang satu ini payah kita ngurusnya Pak. Tak nambah 4. Kemudian kita ini jangankan mau adil kalau kita sudah beristri 4. Dengan diri sendiri beda adil. Waktu misalkan malam di rumah bukannya dengan istri, dengan anak-anak malah sibuk main HP. Waktu sholat maghrib bukannya ke masjid malah nonton TV. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu tidak adil namanya. Semoga sesuai pantun tadi, kalau seandainya saya doa kepada Tuhan minta bapak-bapak ini istri 4, dikabulkan tak? Tidak dikabulkan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan ketika Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka ku kabulkan, ku perkenankan doamu. Nah, sudah kacau nih. Kalau dikabulkan Tuhan doa saya pantun saya tadi sudah kacau. Jadi untuk supaya bapak-bapaknya tidak beristri 4, maka saya ulangi lagi sekali salam Bu ya. Mohon ibu-ibu semangat, yang tidak semangat tadi memang 4-nya nanti balik dari sini suaminya bawa cewek 3 lagi. Baiklah, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala liqulubi ahibbihim mawaddatan wa rahmah fasbahu biha minal mustahabbin wa minal mutawadi'in wa minal mutarahimin faja'alahum fiha fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil mab'utsir rahmatan lil alamin. Yamal muhibbin wa ahlil mahabbah wa ala alihi wa sahbihi thayyibin wat tabi'in lahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan alim ulama, cerdik pandai dua tempat, dan ustazah, qori dan qori'ah, Bu Haji, Pak Haji dan Bu Hajah, yang belum menikah dan yang sudah menikah, serta seluruh calon jasa
yang hadir pada pagi hari. Setuju calon jenazah semua? Setuju ya? Berarti calon jenazah semua. Amin. Kemudian yang kami hormati Ketua RT 42, yang kami hormati Ketua RT 15, wabil khusus yang kami hormati Bapak Aprianto dan Ibu Zainoni beserta keluarga selaku sahibul hajah. Wabil khusus yang kami hormati Bapak Azwardi dan Ibu Asniati beserta rombongan. Dan ini yang paling khusus, kita kirimkan doa restu untuk kedua mempelai yang telah melaksanakan akad nikah tadi. Puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka merasa tentram, saling mencintai dan saling menyayangi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan terbaik dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berdiri di sini diminta Abul Hajjah untuk memberikan nasihat nikah. Dan ini berbarengan dengan anjuran agama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu yaitu menasihati. Dan diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Asr ayat 2 dan 3, innal insana lafi khusr. Setiap manusia itu sungguh dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan saleh. Wa tawassaw bil haqq, dan orang dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan dalam kesabaran. Baiklah, di sini diminta untuk memberikan nasihat nikah. Kedua mempelai ini kalau di nasihat nikah itu sama seperti anak kecil atau bayi yang baru lahir. Karena semuanya serba baru. Status di keluarga baru, status sosial di masyarakat baru, suami baru, dan tentunya istrinya juga baru. Jadi kalau anak-anak kecil ini, kalau kita nasihat, dia tidak paham. Kita nasihatkan sekarang orang ini, dia tidak akan paham. Dia merasa hari ini akan sama sampai ke depan-depannya. Nanti, ketika timbul problem-problem dalam perjalanan, barulah dia ingat nasihat ini. Maka sewajarnya ini adalah nasihat yang sudah lama-lama menikah, yang sudah pernah merasakannya. Dan juga, untuk nasihat ini, kiranya di sini ada pasangan suami dan istri. Tidak elok rasanya kalau kita hanya menasihati satunya, suami atau istri saja. Maka dari itu izinkan saya untuk memberi nasihat untuk keduanya. Kemudian untuk suami, wahai suami, ketika Anda melaksanakan ijab kabul atau nikah pada pagi hari tadi, pada saat itulah Anda mengambil hak, kewajiban dan tanggung jawab yang selama ini dibebankan kepada kedua orang tuanya. Dan pada saat itulah Anda dilantik menjadi seorang pemimpin. Anda dilantik menjadi seorang suami daripada istri Anda dan pemimpin bagi anak-anak Anda nantinya. Dan wanita yang duduk di sampingmu itu bukan hanya segumpal daging yang hidup, dan juga budak belia yang bisa engkau perintahkan sewena-wena. Dia adalah wanita pilihanmu, wanita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketentuannya. Dan wanita yang di sampingmu adalah anugerah Allah agar hidupmu lebih bermakna. Dan juga wanita yang di samping adalah wanita yang akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Dan yang terakhir, wanita di sampingmu bisa membawamu ke surganya Allah, atau sebaliknya bisa membawamu ke nerakanya. Maka peliharalah wanita yang di sampingmu,
Sayangilah sebagaimana orang tuanya yang menyayangimu. Jangan semena-mena terhadap wanita di sampingmu itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani uqubatahuma al-bughyu wal uquq. Ada dua dosa atau yang Allah langsung menghukumnya di dunia ini, yaitu al-bughyu dan uquq. Uquq adalah melawan dengan orang tua, sedangkan al-baghyu yaitu tindakan semena-mena. Tindakan semena-mena terhadap orang lain, zalim terhadap orang lain. Dan tahukah al-bughyu yang paling dimurkai, yaitu zalim dan semena-mena terhadap istri. Jangan kau sakiti hatinya, jangan kau rendahkan kehormatannya, jangan kau ambil hak ataupun kewajibannya yang seharusnya ia adalah mendapat kebahagiaan darimu. Dan juga makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengukur martabat kita sebagai laki ini adalah bagaimana kita bergaul dengan istri kita. Ma akramun nisa illa karim, kata Nabi. Wa ma ahannahunna illa laim. Tidak akan memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia. Dan tidak pula menghina wanita atau merendahkan wanita kecuali laki-laki yang hina pula. Jadi pernikahan ini bukan sekedar seremonial atau persepsi. Pernikahan ini adalah suatu ibadah yang panjang, yang mana di setiap kegerakannya selalu mendapatkan pahala. Selalu mendapatkan pahala setiap hari, setiap malam, dan sepanjang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Dan barang siapa yang enggan, yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini untuk suaminya saya rasa sudah, nanti dia ingat nanti ke depannya. Mungkin sekarang dia masih senyum-senyum. Mungkin bapak-bapak. Kemudian saya juga memberikan nasihat kepada istrinya, Mbak Sherin, wahai istri. Dan ketika ajab kabul, engkau telah diambil hak kewajiban yang tadinya dengan kedua orang tua Anda. Maka dari itu, jagalah kehormatan istrimu, suamimu. Hormatilah ia sebagaimana engkau menghormati kedua orang tuamu. Apabila suamimu pulang, jadilah pelabuhan yang bisa menghilangkan lelah dan menimbulkan semangat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhilil jannah min ayyil abasyi'ti." Apabila seorang istri itu mengerjakan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian juga menghormati suaminya, maka akan dikatakan ke Mbak Sherin nanti, masuklah ke pintu surga dari pintu mana saja yang Mbak Sherin mau. Maka pesan saya, peganglah salatmu, puasamu, kehormatanmu, dan juga hormati suamimu. Hormat dengan suami bukan berarti hormat buta. Artinya apapun yang disuruh suami ikut baik. Bukan. Disuruh suami tegak, tegak. Disuruh suami duduk, duduk. Disuruh suami baring, baring. Bukan hanya itu. Hormat kepada suami ada batasnya. Kata Nabi, at-ta'atu fil ma'ruf. Taat hanya kepada kebaikan. Jadi selagi suamimu memerintahkan kebaikan, wajib untuk ditaati. Tapi sebaliknya, jika suamimu malah mengarahkanmu kepada keburukan, maka wajib pula untuk Mbak Sherin tolak. Maka dari itu, wahai pasangan suami istri, jangan mencari pasangan yang sempurna. Maka jadilah kalian berdua untuk menyempurnakan. Dan juga untuk keduanya, jangan merasa menang sendiri. Maka jadikanlah kalian untuk saling mengalah. Ingat,
dalam kita berkeluarga ini bukan hanya modal cinta. Dalam berkeluarga modal komitmen, ketakwaan, dan tentunya banyak kebahagiaan dan kesedihan di dalamnya. Maka dari itu, pasangan yang terbaik adalah pasangan yang selalu menuntunmu kepada kebenaran dan pasangan yang selalu mengingatmu dalam ibadah. Saya doakan semoga pasangan ini mendapat keturunan yang soleh dan solehah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini rasanya sudah panjang ini, udah nak waktu makan nih. Ibu udah mulai pakai kipas. Tadi saya mulai ceramah, ada pakai kipas. Nah saya udah lama baru pakai kipas dia. Maka daripada itu, yang kurangnya saya mohon maaf. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, pastinya banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.